Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab kimia unsur untuk golongan 1A atau yang disebut dengan alkali. Di mana nanti di dalam alkali kita akan mempelajari beberapa unsur. Ada litium, ada natrium, ada kalium, rubidium, cesium, dan nanti ada fransium juga. Golongan 1A atau alkali ini adalah unsur-unsur yang terdiri dari hidrogen atau H, litium Li, natrium Na, kalium K, rubidium Rb, cesium Cs, dan fransium Fr. Nah, di sini yang hidrogen saya beri warna hijau karena dia berwujud gas, sedangkan litium sampai fransium dia berwujud logam. Nah, khusus untuk pembahasan kali ini kita akan membahas yang berwujud logam. Jadi yang akan kita bahas adalah Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Unsur golongan 1A ini disebut sebagai alkali karena oksidanya mudah larut dalam air dan menghasilkan larutan yang bersifat basa atau disebut dengan alkalis, sehingga disebut dengan alkali. Di mana logam alkali ini termasuk logam yang sangat reaktif dan di alam tidak terdapat dalam keadaan bebas, melainkan dia berikatan dalam bentuk senyawanya. Untuk sifat-sifat dari alkali, yang pertama karena dia adalah golongan 1A, berarti dia memiliki 1 elektron valensi, dan secara umum logam golongan 1A kecuali H itu adalah logam, di mana logam ini dia akan cenderung melepas 1 elektron. Kemudian sifat yang ketiga, sebagian besar senyawa-senyawa logam alkali ini akan larut dalam air. Sifat yang keempat, berwujud padat pada suhu ruang. Yang kelima, logam-logam yang berada di golongan 1A ini termasuk ke dalam reduktor kuat karena mudah melepas elektron. Kemudian dia juga termasuk ke dalam penghantar panas dan listrik yang baik atau disebut dengan konduktor. Dan ciri-ciri yang terakhir ini dia sangat reaktif dan lunak. Artinya dia mudah diiris dengan pisau. Untuk sifat yang lainnya, dari golongan 1A dari atas ke bawah dalam satu golongan, jari-jari atomnya semakin besar. Kemudian dari atas ke bawah juga dalam satu golongan, harga energi ionisasi ini akan semakin kecil sehingga logamnya semakin reaktif. Yang berikutnya dari atas ke bawah dalam satu golongan, titik leleh dan titik didihnya ini semakin kecil. Dan logam alkali ini memiliki warna nyala khusus, karena biasanya logam-logam alkali ini dalam campuran dia bisa digunakan dalam kembang api yang memberikan warna-warna nyala khusus. Litium memberikan warna merah, natrium kuning, kalium ungu, rubidium merah violet, dan cesium berwarna biru. Nah, ini adalah sifat-sifat fisik alkali berupa datanya. Jadi, dalam golongan 1A dari atas ke bawah, titik didih dan titik lelehnya itu dia semakin kecil. Jadi, bisa dilihat titik didih untuk Li ini 1342, kemudian Na dia turun menjadi 883, kalium turun lagi menjadi 359, rubidium 688, dan di cesium dia turun menjadi 671. Di sini tidak ada fransium, karena fransium itu termasuk ke dalam radioaktif. Kemudian untuk titik lelehnya, dia sejalan dengan titik didih, bahwa dari atas ke bawah dalam satu golongan itu dia titik lelehnya semakin kecil, di mana Li memiliki titik leleh 180,5 derajat Celcius, kemudian dia semakin turun, dan cesium ini memiliki titik leleh paling rendah yaitu 28,4 derajat Celcius. Sedangkan energi ionisasinya untuk golongan 1A dari atas ke bawah dia juga semakin menurun. Jadi Li memiliki energi ionisasi paling besar sebesar 520,2 kJ per mol, Na turun menjadi 495,8 kJ per mol, dan cesium ini memiliki energi ionisasi paling rendah sebesar 375,7 kJ per mol. Sedangkan jari-jari ionnya untuk golongan 1A dari atas ke bawah dia semakin besar, di mana Li ini memiliki jari-jari ion 0,60, natrium meningkat menjadi 0,95, kalium 1,33 Armstrong, rubidium 1,48, dan cesium jari-jari ionnya paling besar sebesar 1,69 Armstrong.
Untuk konfigurasi elektronnya, karena ini termasuk ke dalam golongan 1A, maka elektron valensinya atau elektron di kulit terakhirnya itu adalah 1. Jadi untuk Li 21, ini elektron valensinya 1. Natrium 281, elektron valensinya juga 1. Kalium juga elektron terluarnya 1. Rubidium 1 dan cesium juga 1. Sedangkan untuk keelektronegatifan dari golongan 1A dari atas ke bawah dalam satu golongan dia juga semakin menurun, di mana litium memiliki nilai 1, natrium 0,9, kalium dan rubidium ini memiliki keelektronegatifan yang sama yaitu 0,8, dan cesium ini turun lagi menjadi 0,7. Dan untuk kerapatannya dari atas ke bawah dalam satu golongan dia semakin meningkat kecenderungannya. Li 0,534, natrium 0,971, di sini turun sedikit di kalium menjadi 0,862, kemudian naik lagi di rubidium menjadi 1,532, dan cesium paling tinggi kerapatannya sebesar 1,873 gram per centimeter pangkat 3. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari litium. Litium dalam tabel periodik unsur ini terletak di golongan 1A, ini periode kedua, di mana litium ini dilambangkan dengan Li dengan nomor atom 3. Kemudian dia berada di periode 2, bloknya blok S. Tampilan dari litium ini dia putih keperakan ya. Kemudian dia memiliki massa atom 6,941 gram per mol dengan konfigurasi 1s2, 2s1. Artinya ada satu elektron di kulit terluarnya. Jumlah elektron di tiap kulitnya, kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua ada 1 elektron. Nah, litium ini merupakan logam yang paling ringan sekaligus unsur padat yang paling ringan. Litium ini sangat reaktif dan mudah terbakar, serta dia disimpan dalam minyak mineral. Bisa juga minyak tanah ya. Litium ini dia tampilannya adalah putih keperakan, tapi dia mudah berubah warna menjadi keabu-abuan. Nah, litium ini terdapat sedikit dalam mineral silikat. Kegunaan dari litium ini sering digunakan sebagai bahan anoda pada batu baterai. Ini adalah gambar dari batu baterai yang terbuat dari litium. Kemudian bisa digunakan sebagai pembuatan gelas dan keramik khusus. Yang ketiga, digunakan sebagai zat pewarna pada kembang api. Dia tadi memberikan warna merah. Kemudian litium stearat ini digunakan dalam pembuatan minyak pelumas bertemperatur tinggi. Dan kegunaan yang terakhir bisa digunakan dalam keperluan bidang nuklir. Yang berikutnya ada natrium. Natrium ini berada di golongan 1A periode ketiga. Natrium dilambangkan dengan Na dengan nomor atom 11. Dia berada di periode 3, bloknya blok S. Tampilannya putih keperakan ini. Kemudian massa atomnya 22,98976 gram per mol dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Jumlah elektron di kulit pertamanya adalah 2, di kulit kedua adalah 8, dan jumlah elektron di kulit terakhirnya adalah 1. Natrium ini adalah logam lunak yang berwarna putih keperakan dan dia sangat reaktif. Natrium ini merupakan unsur keenam yang paling melimpah dalam kerak bumi dan terdapat di banyak mineral seperti feldspar, sodalit, dan halit atau garam batu, dan NaCl. Nah, natrium ini memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, natrium dalam senyawa NaOH atau soda kaustik ini digunakan dalam industri tekstil, plastik, pemurnian minyak bumi, dan pembuatan senyawa natrium lainnya. Kemudian dalam bentuk NaCl ini digunakan sebagai garam dapur ini ya. Kemudian pembuatan klorin dan mencairkan salju di jalan raya. Dalam bentuk NaHCO3 atau natrium bikarbonat ini digunakan sebagai soda kue atau pengembang kue. Dalam bentuk Na2CO3 atau natrium karbonat atau yang biasa disebut dengan soda abu, ini digunakan sebagai bahan pelunak air, industri pembuatan kertas, industri deterjen, dan industri kaca. Yang kelima, natrium bisa digunakan sebagai cairan pendingin pada reaktor nuklir, dan uap natrium ini bisa digunakan untuk lampu natrium yang berwarna kuning dan dapat menembus kabut.
Yang ketiga adalah kalium. Kalium berada di golongan 1A periode 4 dengan lambang K dengan nomor atom 19. Ini berada di blok S juga. Tampilannya adalah abu-abu keperakan seperti ini dengan massa atom 39,0983 gram per mol dengan konfigurasi Ar4s1. Jumlah elektron di tiap kulitnya adalah 2, 8, 8, dan 1 elektron di kulit terakhirnya. Di mana kalium ini merupakan logam yang lunak, mewarna abu keperakan yang teroksidasi dengan cepat di udara dan bereaksi hebat dengan air, dan dia terbakar dengan api akan menimbulkan warna ungu. Untuk kegunaan kalium dalam bentuk KCl atau K2SO4 ini digunakan sebagai pupuk pada tanaman ini ya. Kalium klorida atau KCl digunakan sebagai pupuk. Kemudian KNO3 ini digunakan sebagai komponen esensial dari bahan peledak, petasan, dan kembang api yang memberikan warna ungu. Ini. Kemudian KClO3 digunakan sebagai bahan pembuatan korek api, bahan peledak, dan mercon. KOH atau kalium hidroksida digunakan sebagai bahan pereaksi dalam pembuatan sabun mandi. K2O2 ini digunakan sebagai bahan cadangan oksigen dalam pertambangan atau kapal selam. Dan kalium ini dapat bereaksi dengan air membentuk oksigen untuk pembuatan KO2. Berikutnya ada rubidium. Rubidium berada di golongan 1A periode kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan lambang RB dengan nomor atom 37, dia berada di blok S, tampilan warnanya abu-abu putih seperti ini. Dengan massa atom 85,4678 gram per mol, dengan konfigurasi elektron Kr5s1. Jumlah elektron di kulit pertamanya 2, di kulit kedua 8, di kulit ketiga ada 18 elektron, di kulit keempat 8, dan di kulit terakhirnya ada 1 elektron. Rubidium ini merupakan logam yang sangat lembut, ulet, dan berwarna abu-abu putih, di mana rubidium ini merupakan logam alkali yang stabil dan paling elektropositif kedua dan meleleh pada suhu 393 derajat Celcius atau 739 Fahrenheit. Nah, rubidium ini bisa digunakan sebagai permukaan pekat cahaya dalam sel fotolistrik yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, kemudian dapat digunakan sebagai osilator untuk aplikasi seperti navigasi dan komunikasi di militer. Ini ya panel surya bisa digunakan dari rubidiumnya. Kemudian ada cesium. Cesium berada di periode 6 dengan lambang CS nomor atom 55, dia juga blok S. Intinya semua yang berada di golongan 1A berada di blok S. Tampilannya adalah putih keemasan seperti ini dengan massa atom 132,9054 gram per mol dengan konfigurasi elektron Xe6s1. Jumlah elektron di tiap kulitnya adalah 2, 8, 18, 18, 8, dan 1. Cesium ini merupakan logam alkali yang lunak dan berwarna putih keemasan. Cesium ini merupakan salah satu dari 5 unsur logam, tapi dia akan berwujud cair pada suhu lebih dari 28 derajat Celcius. Cesium ini bisa digunakan sebagai permukaan pekat cahaya dalam sel fotolistrik yang dapat mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, kemudian dapat digunakan sebagai keter atau zat yang digunakan untuk mengeluarkan atau mengikat gas pada tabung elektron dan sebagai katalis hidrogenasi. Kemudian cesium ini digunakan sebagai standar satuan detik pada jam atomik. Ini adalah gambar dari jam atomik karena vibrasi atomnya dapat digunakan untuk mengukur waktu dengan sangat akurat. Yang terakhir ada francium. Francium ini dari lambangnya itu ada lambang radioaktif ya, di mana francium ini dilambangkan dengan Fr dengan nomor atom 87. Dia berada di periode 7 dan blok S. Massa atomnya adalah 223 gram per mol dengan konfigurasi ini Rn ya, konfigurasi Rn7s1.
di mana jumlah elektron di tiap kulitnya adalah 2, 8, 18, 32, 18, 8, dan 1. Francium ini adalah elemen elektronegatif paling rendah kedua setelah cesium dan elemen kedua paling langka yang ada di alam setelah astatin. Isotop dari francium ini sangat cepat meluruh menjadi astatin, radium, dan radon. Francium ini dapat digunakan untuk mengukur kadar aktinum atau Ac dalam materi alami, di mana francium ini merupakan produk peluruhan dari aktinum. Kemudian dalam penelitian biologi, francium dapat digunakan untuk mempelajari organ tubuh pada tikus. Selanjutnya kita akan mempelajari reaksi-reaksi pada alkali atau golongan 1A. Yang pertama adalah reaksi alkali dengan air atau H2O. Jadi L-nya ini nanti bisa diganti dengan unsur-unsur logam yang berada di golongan 1A ya. Bisa Li, Na, K, Rb, Cs. Dengan reaksi secara umum 2L ditambah 2H2O menjadi 2LOH plus H2. Atau logam alkali ketika bereaksi dengan air akan menghasilkan basa dan gas hidrogen. Di mana reaksi tersebut, jadi reaksi logam alkali dengan air ini bersifat eksoterm, sehingga dia akan membuat ledakan yang hebat, atau biasa disebut dengan eksplosif. Jadi cesium, rubidium, itu kalau kita masukkan ke dalam air, itu dia akan menimbulkan ledakan yang hebat. Kemudian reaksi dengan halogen atau golongan 7A yang berada dalam bentuk X2 atau diatomik. Jadi 2L ditambah X2 akan membentuk 2LX, atau logam alkali ditambah halogen akan membentuk garam halida. Reaksi yang ketiga adalah reaksi dengan gas hidrogen atau H2. Dengan rumus 2L ditambah H2 atau hidrogen membentuk 2LH. Jadi logam alkali ditambah gas hidrogen akan membentuk hidrida logam alkali. Di mana reaksi alkali dengan gas hidrogen ini akan menghasilkan suatu senyawa hidrida, yaitu senyawa yang mengandung atom hidrogen dengan biloks negatif. Jadi nanti ketika alkali ini bereaksi dengan hidrogen, biloks dari logam alkalinya ini akan berada pada angka yang negatif. Kemudian yang keempat adalah reaksi alkali dengan oksigen, di mana ketika alkali bereaksi dengan oksigen, ini akan membentuk senyawa oksida. Dengan biloks negatif 2, membentuk peroksida dengan biloks negatif 1, dan superoksida dengan biloks negatif setengah. Jadi khusus alkali ketika bereaksi dengan oksigen bisa membentuk 3 jenis senyawa ya. Senyawa oksida, senyawa peroksida, dan superoksida. Di mana reaksi yang akan menghasilkan oksida, nanti untuk menghasilkan oksida logam alkali ini, jumlah oksigen yang direaksikan itu harus dibatasi dan suhunya harus rendah. Dengan reaksi 4L ditambah O2 menjadi 2L2O. Logam alkali ditambah gas oksigen yang terbatas dan suhu rendah ini akan membentuk oksida logam alkali. Sedangkan untuk menghasilkan peroksida dan superoksida nanti, ini yang bisa menghasilkan peroksida dan superoksida hanya kalium, rubidium, dan cesium ya. Jadi ketika kita akan menghasilkan peroksida, maka jumlah oksigen yang direaksikan harus dibatasi. Tapi kalau tidak kita batasi, maka akan menghasilkan senyawa superoksida. Di mana untuk menghasilkan senyawa peroksida, reaksinya adalah 2L ditambah O2 menjadi L2O2. Dengan reaksi ini logam alkali ditambah oksigen menghasilkan peroksida logam alkali. Sedangkan untuk menghasilkan superoksida, nanti reaksinya L ditambah O2 menjadi LO2. LO2 ini adalah rumus dari superoksida logam alkali. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari bab kimia unsur khusus mengenai logam alkali atau golongan 1A. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you!